Seorang kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi dana BTT, atau biaya tidak terduga BPBD, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Seluma, Made Sukiade, mengaku tidak puas atas kesaksian Bupati Seluma, Erwin Oktavian, yang mengatakan tidak tahu, baik tentang teknis pencairan dana BTT, maupun berapa jumlah proyek yang menggunakan dana BTT. Saya baru tahu, bahwa proyek bermasalah, setelah adanya pemberitaan dari awak media. Untuk teknisnya, langsung BPBD, kata Erwin, ketika bersaksi pada persidangan di PN, atau Pengadilan Negeri Tipikor, Bengkulu, 12 Februari 2024, sebagaimana diwartakan Tribun Bengkulu.com. Tidak mungkin Bupati tidak mengetahui tentang proyek yang menggunakan dana BTT. Pasalnya, dana BTT yang digunakan untuk proyek baru bisa direalisasikan setelah disetujui dan ditandatangani Bupati melalui surat keputusan tanggap darurat. Tanpa ada surat keputusan tanggap darurat, nggak mungkin pekerjaan bisa dilakukan. Bupati Erwin sudah mengakui dia yang menandatangani surat keputusan tanggap darurat, kata Made. Bupati Seluma harus bertanggung jawab atas pengerjaan proyek yang menggunakan dana BTT. Mereka seperti lempar batu sembunyi tangan. Semua punya tanggung jawab. Tanpa surat Bupati, tidak mungkin bisa jalan. Tanpa tanda tangan SP2D, tidak mungkin akan dibayar, tegas Made, sebagaimana dikutip Tribun Bengkulu.com. Sekdakap Seluma, Hadianto, dalam kesaksian, mengaku tahu total anggaran proyek BTT, sekitar 4 miliar rupiah lebih. Dia menyebut, laporan keuangan BTT lengkap, tetapi beberapa pekerjaan bermasalah. Hanya saja, Hadianto mengaku tidak tahu, apa saja masalah proyek BTT, karena BPBD tidak pernah melaporkan progres pekerjaan, dan berapa item yang dikerjakan. Menariknya, menurut Hadianto, karena BTT sifatnya tanggap darurat, tidak perlu ada penunjukan kontraktor. Proses pencairannya pun cukup sederhana. Menurut versi Hadianto, BKD Seluma, selaku pihak yang bertanggung jawab keuangan daerah, untuk mencairkan dana, hanya berdasarkan SK yang dikeluarkan Bupati, setelah anggaran diserahkan ke BPBD, yang bertanggung jawab penuh BPBD. Pelaksanaannya tidak tahu, di mana saja, karena tidak ada laporan dari BPBD, berapa item yang dikerjakan, ujar Hadianto, juga sebagaimana diberitakan Tribun Bengkulu.com, edisi Senin, 12 Februari 2024. Sebelumnya, diberitakan KBRN, edisi 25 Mei 2023, kegiatan pekerjaan fisik penanggulangan darurat bencana alam. BPBD Kabupaten Seluma, diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 22, Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri, 77, 2020, Peraturan LKPP, atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Nomor 12, 2021, dan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BNPB tahun 2016. Seperti diketahui, berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016, dalam menetapkan suatu wilayah dalam keadaan darurat bencana, yaitu jika di wilayah dimaksud pernah dilanda peristiwa, atau rangkaian peristiwa, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam, non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sebagai akibat langsung bencana. Artinya, jika di suatu wilayah, tidak pernah ada peristiwa, atau rangkaian peristiwa, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam, non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sebagai akibat langsung bencana, tidak dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Terpisah, Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK,
yang pernah menjabat manajer LPJK, atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu, saat diminta tanggapan, apakah proyek pemerintah yang sifatnya tanggap darurat, tidak perlu ada penunjukan kontraktor, mengaku gagal faham memaknai. Sampai hari ini, belum pernah terbaca peraturan perundang-undangannya, bahwa kegiatan proyek pemerintah, yang sifatnya tanggap darurat, tidak perlu ada penunjukan kontraktor, alias cukup dikerumuk-kerumuk saja, kata Khairuddin MDK. Sudah ada ketentuan baku, yang wajib menjadi dasar hukum, dan berlaku di seluruh Indonesia, yaitu Perpres 12/2021, tentang perubahan atas Perpres 16/2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 2, tegas mengamanatkan, ruang lingkup pemberlakuan atau berlakunya Perpres, meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah, yang menggunakan anggaran belanja APBN, atau anggaran pendapatan belanja negara, dan APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 1 angka 4, perangkat daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonomi, ujarnya. Menjawab pertanyaan, tentang ketentuan pencairan dana proyek tanggap darurat, prosesnya cukup sederhana, hanya berdasarkan SK Bupati, sebagaimana kesaksian Sekdakap Seluma, Hadianto, juga seperti diwartakan tribunbengkulu.com. Khairuddin MDK, menolak berkomentar, menyarankan pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama, memerintahkan wartawan Bintang TV Seluma, Edi Santoso, meminta penjelasan kepada Sekdakap Seluma, Hadianto, yang secara ex officio, Kepala BPBD Kabupaten Seluma, sebagaimana Pasal 3, Ayat 2, Permendagri 46/2008. BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Kota, dipimpin Kepala Badan secara ex officio dijabat Sekretaris Daerah. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan Anugrah Halilintar, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.